Sejenak beberapa menit ke muka kita akan pahami secara mendalam apa dan bagaimana persiapan Ramadan yang sesungguhnya. Sebab saat ini kita sadari ataupun tidak, kita sudah memasuki pada hari yang ke-23 pada bulan Sya'ban. Betul Pak? Tanggal berapa sekarang? 23 bulan Sya'ban. Ini menjadi satu tanda isyarat dan kode dari Allah, bahwasanya ada satu doa yang pernah kita panjatkan di hadapan Allah bahkan dari awal Rajab. Dari malam pertama Rajab ada doa yang pernah dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita ikuti itu doa. Bahkan di siang harinya kita memohon, pagi harinya kita meminta, sore harinya kita bermunajat, sampai malamnya pun masih terucapkan ini doa yang sama oleh kita. Berharap besar ini doa terkabul di hadapan Allah. Bagaimana doanya Pak saat Allah berikan kepada kita usia masuk ke dalam awal Rajab, minta berkah Rajab Sya'ban agar sampai usia kita disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Gimana doanya Pak? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jam makan siang memang saya maklumi lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, beri keberkahan kepada kami, istri dan anak-anak kami. Tumpah ruahkan secara banyak nilai kebaikan ya Allah pada perjalanan hidup dan hari-hari Rajab Sya'ban kami. Dan berikan ya Allah kembali kesempatan, celah dan peluang untuk kami kembali mencicipi nikmatnya beribadah di dalam bulan Ramadan tahun ini. Itu kita baca dari awal Rajab sampai hari ke-23 bulan Sya'ban ini. Disadari ataupun tidak, ternyata doa kita telah terijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terijabah ini doa? Karena usia kita mendekat kepada Ramadan. Alhamdulillah, tinggal hanya 6 hari lagi. Jika diistiqmalkan, digenapkan bilangan sampai 30 hari di Sya'ban ini, ya 7 hari lagi. Kita ketuk itu pintu yang mulia bernama Ramadan. Kita masuki itu bulan yang agung bernama Ramadan. Kita nikmati itu bulan yang sangat diberkahi oleh Allah bernama Ramadan. Makanya kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah tetapkan usia kita terus berkelanjutan, paling tidak kita mencicipi nikmatnya ibadah di dalam bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijrah. Insya kalau ini menjadi satu anugerah kita rasakan, usia kita hampir mendekat kepada Ramadan, yakni pada hari ini hari ke-23 di dalam bulan Sya'ban, lantas menjadi tanda kesyukuran kita kepada Allah. Apa yang perlu kita tunaikan dan laksanakan? Tidak ada jawaban yang paling tepat, jawaban yang paling baik, jawaban yang paling benar adalah mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Pak, kemana dia Bapak? Orangnya banyak, dipanggil nggak ada yang nyautin barang satu pun Pak. Nah kan serempak kompak begitu, hebat jamaah. Alhamdulillah. Yuk kita ambil materi ini adalah tarhib Ramadan. Persiapkan diri kita, kehidupan kita ini untuk menyongsong jelang Ramadan. Apa yang perlu pertama kali dan paling pilar untuk kita persiapkan jelang Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi? Catat, jangan sampai terlewati, persiapkan iman. Ini yang paling penting dari yang hanya sekedar penting. Yang paling pokok, yang paling genting adalah persiapkan iman. Kenapa harus kita persiapkan iman? Apa hubung kaitnya antara iman dengan ibadah puasa Ramadan? Apa korelasinya antara iman dengan bulan suci Ramadan? Yuk mari sama-sama kita jawab. Antara iman dengan ibadah bulan suci Ramadan itu erat sangat kaitannya.
Jalinannya nggak bisa dipisah-pisahkan antara keimanan dengan menunaikan ibadah puasa Ramadan. Itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Dia bagaikan mata rantai, Pak. Kenapa demikian? Lihatlah, jelang Ramadan atau bahkan 1 Ramadan, 2 Ramadan, banyak kita padati masjid. Syiar Islam, Masya Allah, hampir terfokus di dalam rumah Allah, rumah utamanya umat Islam, masjid. Kita tarawih bersama, kita sholat 5 waktu secara berjamaah. Ketika mendengarkan tausiah dari para da'i, para penceramah, para pemberi tausiah, paling tidak yang tersunting firman Allah mengenai ibadah puasa Ramadan adalah surah Al-Baqarah 183. Dalil ayat cukup masyhur di kalangan kita ini. Kita baca sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil masyhur ini. Bahkan saya yakin satu ruangan utama ibadah kita, ibadah salat ini di Masjid Al-Badar seluruhnya sudah hafal. Bahkan sebagiannya sudah mampu menerjemahkan ini ayat 183 surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Orang-orang beriman. Allah panggil dengan keimanan. Kenapa Allah panggil keimanan? Kenapa enggak panggil nama kita? Untuk Allah kemudian wajibkan satu perintah dan instruksinya. Kenapa? Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwa keimanan yang tertancap mantap di dalam hati seseorang itu adalah keutamaan yang Allah berikan pada diri seseorang, bukan pangkat dan jabatan yang Allah panggil. Para jenderal bintang 1, para jenderal bintang 2, yang berpangkat eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4 dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang beriman. Anda yang menyatakan aku sebagai Tuhan, kekasihku Muhammad sebagai utusan, dan ayatku firmanku sebagai panutan dan pedoman. Kalian kelompok orang-orang beriman, baru disusul oleh Allah perintahnya, kutiba alaikumusiyam. Artinya adalah untuk kita jalankan ibadah puasa Ramadan nihil, jauh panggang dari api, mimpi di siang bolong. Kalau orang tersebut akan merasakan keberhasilan dalam penunaian ibadah puasa Ramadan tanpa didasari dengan keimanan yang kokoh dan kuat. Betul, Pak? Harus iman dulu persiapkan, baru mudah untuk kita jalankan ibadah puasa Ramadan. Bahkan untuk rangkaian ibadah dan amal soleh yang lainnya. La haula wa la quwata illa billah. Jangan main-main, Pak. Ini iman. Ustadz, bukankah kita persiapkan iman untuk semua amal ibadah kita? Iya, betul. Tapi maaf, lagi-lagi maaf, saya ingin kaitkan ada satu sabda Rasul. Kenapa kemudian kita harus persiapkan iman yang kokoh dan kuat jelang ibadah puasa Ramadan? Ternyata dikhususkan oleh Nabi, iman ini harus betul-betul tertancap mantap dalam sanubari seorang muslim dan mukmin. Saat ia jelang Ramadan, saat ia akan jemput Ramadan, saat ia akan songsong Ramadan. Kenapa? Sebab ada satu sabda Nabi yang saya dapati itu adalah di dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi syarah Imam Al-Turmudzi, juga di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir li Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ada satu sabda Rasul yang Masya Allah, ini perlu kita cermati, Pak. Kalau kita pahami, terasa sangat cemasnya kita, khawatirnya, bahkan takutnya kita masuk pada golongan tersebut. Apa yang disampaikan oleh Nabi di hadapan para sahabatnya? Nabi bilang begini, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha qabla an yughfaralah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampaikan begini, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kelompok yang Allah jatuhkan martabatnya di hadapan Allah. Ada komunitas-komunitas hamba Allah yang Allah tidak berikan kedudukan di hadapan Allah. Rankingnya jeblok di hadapan Allah. Allah hinakan, Allah nistakan, Allah dinakan itu kelompok. Siapa mereka?
Nabi sampaikan di hadapan para sahabat, dakhala alaihi Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, dikasih manja, umurnya panjang, Pak. Bertemu ia dengan Ramadan, ia lewati hari-hari Ramadan. Hari pertama Ramadan, kedua Ramadan, ketiga Ramadan, keempat Ramadan, pekan awal, pekan dua, pekan tiga, pekan empat, 10 pertama, 10 pertengahan, 10 paling akhir. Thumman salakha, kemudian ia berpisah dengan Ramadan. Ramadan berpamitan, dia pun bersayonara dengan Ramadan. Ruginya, petakannya, musibah bagi dirinya adalah qabla ayyufarolah. Dia dapati Ramadan, tapi kemudian Allah tidak berikan intan berlian mutu manikan ratna jauhari, fadilah keutamaan di dalam bulan Ramadan. Bahkan Allah portal, tidak diberikan oleh Allah ampunan dari setiap dosa yang pernah ia lakukan. Bahaya, Pak. Ramadan datang, tapi catatan amal keburukannya tidak ada satupun yang ditipek oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang terhapus. Padahal sejatinya Ramadan meleburkan semua kesalahan, dosa, noda, catatan-catatan jelek kita pada amal catatan kita seluruhnya. Tapi begitu dia jemput mentari 1 Syawal, sesungguhnya dia tidak dalam keadaan kembali suci pada fitrah yang hakiki. Yang lain berlebaran dengan betul-betul beridul fitri, kembali kepada kesejatian diri, tapi malangnya ini manusia nggak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, Pak, kalau kita dapati ini hadis lalu kemudian kita cermati pada kehidupan kita, Ramadan yang lewat, maka ada big question, satu tanda tanya besar dalam hati kita. Jangan-jangan Ramadan saya yang keberapa yang kemudian Allah masukkan saya pada golongan tersebut. Ngeri, Pak. Khawatir kita. La haula wala quwata illa billah. Saya ketika itu mendengar ini penjelasan sabda Nabi di salah satu masjid di daerah Qahirah di tahun kurang lebih 2007-2008 di Masjid Sayyidina Husain depan Masjid Jami' Al-Azhar Kairo Mesir. Ketika itu Syekh Abdul Halim Maqsud yang tengah menyampaikan ini hadis memberikan penjabarannya. Satu di antaranya adalah saya yang mendengarkan dengan sahabat saya orang Uzbekistan. Kemudian saat diberikan ruang untuk bertanya, maka teman saya bertanya. Dia bertanya, Syekh, begitu seram, begitu mengerikan, begitu mencemaskan sabda Nabi yang satu ini. Siflana, berikan kepada kami kelompok tersebut apa sebabnya dia punya perilaku dan perbuatan sehingga Ramadan diportal oleh Allah tidak mendapatkan apa saja yang disebut dengan rahmat kasih sayang Allah, maghfirah ampunan Allah, bahkan yang kita tahu itqun minan nar, jaminan terlepas terbebas dari petaka api neraka, tidak diberikan keseluruhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang macam mana? Perbuatannya apa wahai Syekh? Tolong jawab. Itu pertanyaan sahabat saya orang Uzbekistan. Muhammad Radwan namanya. Kalau orang kita ini dibilangi Muhammad Ridwan. Kalau dia Muhammad Radwan. Entahlah kenapa bisa menjadi fathah itu. Biasanya kita bilang Ridwan. Bikasrir ra'i. Dengan kasroh pada huruf ra'nya. Ketika itu dijawab oleh Syekh Abdul Halim Maqsud. Apa jawabannya? Orang yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terportal semua nilai kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan di dalamnya adalah Allah tidak berikan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan masih suka melakukan tindakan syirik. Dia nggak ada prepare jelang Ramadan, dia nggak cek dulu imannya. Orang Betawi bilang nggak dilongok-longokin imannya, keadaannya seperti apa, statusnya dalam persenan. Kalau baterai HP itu sudah 19%, 8% atau masih tersisa 75%. Yang terpenting jelang Ramadan buat tuh iman kita adalah 100%. Kokohkan dulu, tancapkan tauhid akidah, jangan sampai tergoyang. Apalagi melakukan tindakan syirik. Sebab yang akan berakibat dampaknya adalah Ramadan kita yang kita jumpai seolah-olah nggak mendapatkan Ramadan dari Allah. Padahal Masya Allah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, semua para Nabi dan Rasul Allah, dia punya pengikut, punya umat. Tempo lalu juga diberikan Ramadan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Ini menjadi pengetahuan untuk kita, ini menjadi maklumat untuk kita bahwa Ramadan dari tahun lalu, manusia paling awal bahkan Adam, sampai saat ini Ramadan diberikan oleh Allah. Tapi yang membedakan adalah keistimewaan Ramadan hanya Allah spesialkan dan Allah istimewakan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nggak didapati oleh orang ini. Kenapa? Syirik. Dia punya perilaku menduakan Allah, mengkhianati janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita di alam arwah kan kita katakan alastu birabbikum, Allah tanya kepada kita alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kalian? Kita jawab ketika itu, Pak, qalu bala syahidna, betul ya Allah, kami persaksikan itu, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah pencipta kami, engkau adalah pengatur kehidupan kami, dan engkau menjamin rizki kami dari dunia sampai akhirat. Tapi ketika kita bertindak syirik, akidah kita terancam, tauhid kita rusak karena sebab tindakan syirik tersebut. Yang ada akibatnya adalah soal Ramadan kita. La haula wala quwata, satu-satunya dosa yang Allah tidak akan pernah berikan toleransinya, gak akan pernah diberikan ampunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa syirik. Min akbaril kabair. Dari jumlah keseluruhan dosa yang dimiliki oleh anak manusia, macam dan ragamnya, yang paling terbesar, kedudukan paling awal adalah asyirku billah. Ayat Allah jelas mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh, kata Allah, aku tidak akan pernah memberikan ampunan, tidak akan pernah memaklumi orang yang melakukan tindakan syirik kepadaku, kata Allah. Diambil ada Tuhan-Tuhan menjadi tandingan untukku, kata Allah. Adapun dosa yang lainnya, aku berkehendak untuk memberikan penghapusan dosa dan kesalahan serta kemaksiatan yang dilakukan oleh jajaran hambaku. Itu, Pak. Tapi kalau syirik nggak ada kompromi, kata Allah. Nggak ada toleransinya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata. Ayo coba bagi kita yang merasa aman, saya nggak datangi dukun, ustadz, paranormal, saya nggak main, saya tahu itu tindakan syirik, tapi Anda masih menyimpan barang-barang yang Anda yakini dia akan mendatangkan manfaat dan mudarat. Apakah itu keris, apakah itu barang-barang warisan daripada nenek moyang dan datuk-datuk kita? Jangan sampai hilang, sebab kalau hilang akan datang malapetaka, akan datang musibah menimpa keluarga besar Anda. Hanya Allah yang punya kehendak demikian. Barang, batu, cincin dan lain-lainnya tidak ada. Kubur tidak, gunung tidak, lautan pun tidak memberikan mudarat bagi kita. Sebagaimana mereka semuanya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak mendatangkan manfaat untuk dalam kehidupan kita. La haula wala quwata illa billah. Sebab sehebat apapun amal ibadah kita banyak, paginya kita berpuasa, siangnya puasa, sorenya masih kita berpuasa, malamnya kita berqiyamul lail. Saat kita berpuasa dalam bulan suci Ramadan, kita selingi dengan tadarus Al-Quran, infak, sedekah, hidangi orang-orang yang beriftar dan takjil. Kita bersilaturrahim, kita zikir, tahlil, tasbih, tahmid, tahlil, salawat kepada Rasul. Dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahabitat a'maluhum. Kalau di dalam hatinya masih memiliki tindakan syirik dan belum bertobat, tobatnya yang taubatan nasuha di hadapan Allah. La haula wala quwata. Ini yang pertama. Secara hablum minallah, prepare kita jelang Ramadan adalah soal iman kita. Perindah, percantik. Orang betul bilang kalau cemong dandanin lagi pakai bedak. Kalau cemong dandanin lagi pakai bedak. La haula wala quwata illa billah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para calon peserta Ramadan yang insya Allah usia kita panjang kembali masuk ke dalam bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal. Yang kedua, secara hablum minan nas, skema saya adalah dua persiapannya. Garis besarnya secara hablum minallah adalah iman kepada Allah. Yang kedua, hablum minan nas, hubungan horizontal kita dengan sesama kita. Ini penting. Sama pentingnya dengan kita merajut jalinan yang paling baik kepada Allah secara garis vertikal. Hubungan secara horizontal pun harus baik, tidak boleh patah dan rusak.
harus kita jalin mesra hubungan sosial dan masyarakat kita saat kita jelang Ramadan. Karenanya yang masih memiliki dendam kesumat, masih punya rasa yang Masya Allah keselnya, orang betul bilang empatnya, gedeknya sama saudara kita, masyarakat kita, jamaah kita, tetangga kita, sudah leburkan. Hapus jauh-jauh. Usir dari dalam hati dan batin kita. Orang Betawi bilangnya gesu Pak. Sapu bersih. Kenapa demikian? Sebab Ramadan mulia. Tidak pantas dimasuki oleh manusia-manusia yang memiliki hati yang picik, yang culas, yang licik. Ramadannya mulia, Ramadannya jernih. Hatinya kalau keruh nggak matching Pak, orang bilang. Terlampau mulia Ramadan apabila dimasuki oleh orang-orang yang hatinya jahat, yang keruh, yang busuk, batinnya penuh dengan kekumuhan. Karenanya ini silang sengketa yang biasanya masih menjadi gap di antara kita dan saudara kita, leburkan jelang Ramadan. Betul Pak? Betul Pak? Bayangkan apabila kita melakukan banyak amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, padat bahkan seolah-olah antara langit dan bumi isinya adalah dulangan pahala kita di hadapan Allah melalui amal soleh Ramadan kita. Tapi maaf, saat kita berdoa kepada Allah, banyak doa kita, tapi ada satu manusia yang dia juga melangitkan doanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ini pihak manusia adalah pihak yang pernah dizalimi oleh orang tersebut. Dan orang tersebut belum mau meminta maaf sehingga ia pun belum memberikan maaf kepada orang tersebut. Apa doanya? Doanya dia hanya begini Pak. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau perkenankan doanya kau kabulkan ya Allah. Sebab aku adalah manusia yang pernah dizalimi, dianiaya, diambil hakku olehnya ya Allah. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih memprioritaskan doanya orang yang terzalimi. Makanya indahnya kita punya adat istiadat Pak. Orang tua kita ini di Jakarta, jauh sebelum kita nanti ibadah suci Ramadan, apalagi kita berlebaran, kita musafahah, kita jabat tangan, saling halal, saling ikhlas, saling ridho, saling memaafkan. Sebelum Ramadannya bahkan kita berkeliling musafahah sambil bersenandung, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Maafin gue ya, iya sama-sama maafin gue juga, iya cakep Pak. Dan orang yang pertama kali paling berhak untuk kita datangi kemudian kita minta ikhlas, rela dan ridhonya adalah siapa? Yang paling utama adalah orang tua kita. Para perantau yang kau cari nafkah kesejahteraan untuk istri dan anak-anakmu di Jakarta, kau punya kampung, sempatkan ambil waktu libur untuk kau jemput telapak tangan dan punggung tangan orang tuamu, ibumu yang asinya saat ini sudah menjadi darah dagingmu. Gagahnya engkau berjalan, kedudukan yang kau peroleh di kantormu, itu adalah hasil jerih payah daripada keringat dan tulang belakang yang bengkok dari ayah kita mencari nafkah untuk kita berhasil. Sambangin ke kampung pulang. Gak ada waktu Ustadz, kebetulan lagi bokek juga nih. Ada pulsa HP paket data, video call, angkat. Assalamualaikum papa, assalamualaikum mah, nya babe, kong gimana kabar, sehat? Iya. Ini dikit lagi bulan Ramadan, maafin ya, banyak salah, kadang-kadang kurang perhatian. Iya sama-sama, lu kan anak gue, biar kayak gimana juga namanya emak, namanya bapak, senakal-nakalnya, secuek-cueknya, senggak hormatnya anak kepada orang tua, tetap yang namanya orang tua pasti menyelipkan doa kebaikan untuk anaknya. Angkat telepon, video call ke orang tua kita. Lepas itu selesai Kak? Enggak. Ngapain lagi Ustadz? Telepon adik kita yang kebetulan jagain orang tua kita. Dek, sebentar abang kirim nih duit, pasok deh untuk beli berasnya, gulanya, tehnya, untuk iftar takjil mak bapak kita. Saya akan kirim 15 juta, saya kirim 20 juta. Pokoknya biar enak, Ramadan nggak mikirin lagi sembako. Biar kata sembako juga lagi meninggi, melangit sekarang harganya Pak. Stok perhatian dan kepedulian kita kepada orang tua kita. Masya Allah.
Begitu dengar kabar, abang ngirimin duit, saya mau ke ATM dulu. Ya udah, sono lagi. Ya Allah, naik lagi doanya Pak. Ibu kita naik lagi. Ya Allah, mudah-mudahan berkah rezeki anak gue. Dari kampung ngedoain. Yang di Jakarta akhirnya langsung diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. 15 juta ketuker sama 15 miliar, mudah-mudahan dikirim sama Allah, bukan lagi sama orang tua kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada siapa lagi? Guru kita. Guru ngaji kita, guru yang memberikan tausiah kita di kampung-kampung kita, berikan kepedulian dan perhatiannya. Berkah, masya Allah, berkah. Insya. Dan satu lagi, kepada tetangga terdekat kita, kepada istri, minta maaf suami. Gengsi Ustadz, nggak ada gengsi. Minta maaf kepada istri kita, minta halal sama istri kita. Semua kita pokoknya dalam keadaan jelang Ramadan bersih hati kita. Yuk sama-sama ikuti saya, kita deklar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami nyatakan, kami maafkan, kami ikhlaskan, kami relakan, kami ridhokan ya Allah kesalahan saudara kami, masyarakat kami, jamaah kami, tetangga kami, kolega kerja kami, dari kesalahan mereka, kekhilafan mereka, kesilapan mereka, kesalahpahaman mereka, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, ucap maupun sikap, lahir maupun batin. Dengan ini kami nyatakan, ya Allah, kami putihkan, kami halalkan. Walhamdulillahi rabbil. Andaikan malam nanti adalah jatuh satu Ramadan dan pertanda kita untuk melakukan ibadah sholat sunnah taraweh, kita jemput Ramadan dengan hati kita yang sudah tidak ada lagi kekumuhan kepada orang-orang sekitar kita. Itu makna yang paling mendalam tentang tarhib Ramadan. Kemudian sisanya persiapan Ramadan kita adalah canangkan, rencanakan, agendakan apa saja yang ingin kita targetkan di dalam bulan Ramadan. Ramadan tahun ini paling minimal 2 kali khatam Al-Quran. Duha paling sedikit 3 kali salam 6 rakaat. Qiyamul lailnya sebelum saya santap sahur paling tidak saya tambahkan witirnya 11 lagi. Infak sodakohnya paling tidak saya keluarkan 10.000 setiap jelang sore, belikan 1 orang untuk iftar dan takjil. Sebab saya sampaikan Pak, demi Allah besok di Ramadan ada manusia-manusia yang kurang beruntung, tidak seperti kita beruntung. Di mana letak mereka tidak beruntung, kita beruntung. Kita memiliki uang, tapi ada saudara kita. Saat mereka berpuasa, puasanya mampu. Ada satu yang mereka nggak mampu, adalah beli iftar takjil yang hanya seharga 5.000 perak. Puasanya mampu dia, tapi untuk beli bakwan, beli tempe, beli bihun, diauren atasnya dengan sambal kacang, itu yang nggak mampu. Jadilah kita hadir sebagai pahlawan untuk mereka, suguhkan iftar dan takjil untuk dirinya. Jangan sampai ada saudara muslim kita begitu mendengar Allahu Akbar, dia baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu, dia telan ludahnya dengan niatkan iftar dan batalkan puasa. Mirisnya alang kepalang. Sementara kita di dalam rumah kita hidangan penuh, 1 meja, ujung meja nggak kelihatan Pak, saking banyaknya jamuan, menu makanan, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, sampai minuman yang berwarna-warni. Padahal dalam bulan suci Ramadan, ibadah puasa kita adalah pada intinya menyatukan cita rasa antar satu muslim dengan muslim yang lainnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita ambil manfaat yang banyak, dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini insya Allah Allah berikan keberhasilan. Sebagaimana maqasidus syariah yang Allah inginkan adalah dengan Allah tempa kita di dalam bulan suci Ramadan. Hawa nafsu kita terkendali, ambisi kita teredam, sampai kita menuju nilai takwa yang sempurna, nilai takwa yang paripurna, nilai takwa yang berkualitas tinggi. Insya Allah ibadah suci Ramadan kita tahun ini adalah yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barikallahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikallahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Barikallahumma lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Allahumma irfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi baca suratul Fatihah, mudah-mudahan berkah Ramadan. Tinggal beberapa hari lagi insyaallah Allah Subhanahu wa taala melahirkan pemimpin negeri untuk kita orang Indonesia di 2024 ini adalah pemimpin yang tidak lahir dari rahim kecurangan, penuh tipu muslihat, penuh kebohongan, penuh kedustaan. Kita mengharapkan pemimpin yang betul-betul adil, mensejahterakan rakyat kita, orang-orang yang di bawah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muhammad Iqbal Haqqi Tamam dari Kampung Melayu. Mohon maaf apabila ada ucap dan sikap kurang berkenan dalam hati, mohon dimaafkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.